Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sharing pengalaman aku terpapar COVID-19. Disclaimer aja, video ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti or something, tapi memberikan informasi berdasarkan pengalaman yang aku alami selama terpapar COVID-19. Awalnya aku ngerasa nggak enak badan, lalu flu tipis-tipis, batuk sedikit-sedikit. Akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi dokter, apa yang harus aku lakukan. Ternyata dokter menyarankan aku untuk swab antigen. Lalu aku swab antigen di Rumah Sakit Rahmi Dewi dan hasilnya negatif. Pada saat itu suami belum menunjukkan gejala, jadi dia cuma nganterin aja, nggak ikutan swab. Tapi hari berganti hari sakit aku makin parah. Aku mengalami demam, which is suhunya itu cukup tinggi ya, 37,7 sampai 38. Lalu flu makin parah, hidung aku kesumbat dua-duanya, dimana aku itu nafas 100% menggunakan mulut, dan itu nggak nyaman, bikin aku nggak bisa tidur, dan otomatis badan aku makin drop karena istirahat kurang. Lalu gejalanya itu disusul oleh suami. Suami juga mengalami gejala yang hampir sama, hidung tersumbat dua-duanya, mulai demam. Lalu kami menghubungi dokter dan dokter menyarankan aku untuk swab antigen lagi dan swab PCR untuk suami. Karena kemarin swab antigen di Rumah Sakit Rahmi Dewi itu benar-benar antri, akhirnya saya dan suami memutuskan untuk swab antigen dan PCR di National Hospital Surabaya. Swab antigen keluar, karena cuma butuh waktu 15 menit untuk mengeluarkan hasil swab antigen ya, dan saya dinyatakan positif COVID. Sementara suami belum, karena PCR waktu itu harus menunggu 3 hari baru dikabarin kalau hasilnya itu positif atau negatif. Untuk gejalaku waktu terkena COVID itu, suhu tubuh aku itu tinggi banget, demam, suhu tubuh sampai 39,7, disertai dengan ini, nafas aku itu cepat, nafas aku tersengal-sengal, nggak sesak, cuman aku nggak bisa menarik nafas kayak gitu, nggak bisa, karena nanti dada aku itu bakal ngerasa gatal dan aku batuk, tapi batuknya itu susah untuk berhenti. Penanganannya aku dikasih paracetamol sama dokter, tapi paracetamol itu hanya bekerja di jamnya, maksudnya minum paracetamol suhunya turun dari 39,7 jadi 38 kayak gitu, tapi setelah reaksinya habis itu suhu tubuh aku naik lagi, harus minum paracetamol lagi, minum paracetamol lagi gitu siklusnya. Setelah agak mendingan, flu aku udah selesai, hidung aku udah mulai nggak kesumbat, aku mengalami anosmia, di mana aku nggak bisa mencium apapun, mulai dari bumbu dapur, essential oil, sampai parfum, nggak bisa nyium. Masa kritis ini berlangsung kurang lebih selama 5-7 hari untuk gejala aku. Untuk gejala yang dialami suami itu lebih parah. Katanya itu ya demam, otomatis demam sama kayak aku, bahkan dia suhu sampai mencapai 39,9, hampir 40. Terus badan itu semuanya linu katanya. Lalu kita selalu cek saturasi oksigen secara berkala dan anjlok ke angka 89. Kami langsung menghubungi dokter karena saturasinya itu anjlok banget. Alhamdulillah sama dokter dikirimi tabung oksigen untuk antisipasi kalau sewaktu-waktu suami ngerasa sesek atau gimana. Soalnya mengingat rumah sakit yang bener-bener semuanya full, IGD full, semua ruangan full. Hal ini juga berlangsung selama 5-7 hari. Alhamdulillah kami sudah melewati masa kritis, tetapi sampai saat ini suami itu masih anosmia di hidung kiri. Kami dinyatakan negatif pada tanggal 27 Juli 2021. Kami tes di klinik Parahita. Kira-kira apa yang kami butuhkan pada saat itu ketika kami terpapar, mungkin ini juga bisa untuk pengetahuan atau inspirasi kalian yang mempunyai keluarga atau teman-teman kalian yang terpapar COVID-19. Yang mereka butuhkan adalah doa, support, di mana WhatsApp menanyakan kabar itu benar-benar naikin imun kami. Lalu yang kedua adalah kalau kalian ada kelebihan rezeki, boleh mengirimkan makanan untuk saudara kalian yang terkena COVID, karena itu bener-bener means a lot gitu loh. Kita bener-bener butuh gitu, baik makanan mentah seperti telur, mie instan, atau apapun itu, atau makanan frozen, atau makanan yang udah jadi, itu sangat berarti untuk teman-teman yang terkena COVID-19. Treatment apa aja yang aku dapatkan selama terkonfirmasi COVID? Jujur terus terang, katanya itu rempah-rempah itu bagus ya, tapi aku dan suami itu nggak konsumsi rempah-rempah. Kenapa? Karena nafas aja susah, apalagi pergi ke dapur potong-potong, itu sama sekali nggak berdaya. Kami minum obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Semua obat yang diberikan itu pengawasan dari dokter, dari mulai antibiotik, multivitamin, vitamin, sampai obat-obat pereda gejala, itu semuanya pengawasan dokter. Lalu yang kedua adalah berjemur. Berjemur itu wajib.
pada saat masa kritis aku berjemur itu di jam 11 sampai jam 1 siang karena matahari di jam 10 itu sama kami itu sama sekali nggak ngaruh sama sekali. Kayak receh banget, tetap kedinginan, kita di luar tetap kedinginan. Tapi setelah masa pemulihan berjemur di jam 8 jam 9 itu udah enak lah. Jadi berjemur itu wajib ya. Untuk makan kalau bisa, walaupun kalian itu gejalanya anosmia, otomatis indera perasanya itu pasti kekuatannya itu berkurang, makan jadi kurang enak. Tapi makan makanan yang cukup dengan nutrisi yang syukur-syukur nutrisinya bagus ya, itu benar-benar penting untuk mempercepat pemulihan kalian. Selanjutnya, monitor saturasi itu sangat penting. Aku sarankan kalian untuk membeli oximeter, di mana oximeter itu penting banget buat kalian yang terpapar COVID. Dimana kalau misalkan saturasi udah mulai 93 ke bawah lah, kalian itu harus siap-siap beli oksigen, karena banyak tetangga-tetangga aku di sini nggak ketolong pada saat COVID-19 ini itu karena dia itu sesak nafas, dia nggak dapat oksigen. Jadi memang untuk antisipasi kalian itu harus monitor saturasi terus, suhu tubuh. Syukur-syukur kalian punya tensimeter, tapi yang aku saranin itu saturasi sama termometer kalian harus punya. COVID atau di COVID-kan? Menurut pengalaman pribadi aku sendiri, saya nggak pernah ngerasa di COVID-kan. Pengalaman-pengalaman yang pernah aku jalani itu sebagian besar memang suami, karena dia pekerjanya itu mobilitasnya tinggi, jadi sering yang namanya rapid antigen. Kalau aku cuma rapid antigen kemarin di Rahmi Dewi sama di National Hospital, dan memastikan negatif itu di klinik Parahita. Yang pertama, suami pernah demam dengan suhu 38,8, itu cukup tinggi banget sih. Lalu dokter menyarankan suami untuk rapid antigen di Rumah Sakit Rizani Paiton Probolinggo, dan hasilnya negatif karena memang dia nggak kena COVID. Lalu karena suami kena tracking, temennya ada yang positif, beliau PCR di National Hospital dalam keadaan dia itu flu, bersin-bersin, keluar ingus, dan hasilnya negatif. Selanjutnya antigen di Probes, ini baru kemarin antigen di Probes, posisi dia itu setelah pasca terkena COVID dan sudah dinyatakan negatif, dengan anosmianya itu masih sisa di hidung kiri, badan masih lemes, dan hasilnya negatif. Sedangkan saya sendiri pada saat antigen di Rumah Sakit Rahmi Dewi, waktu itu baru menunjukkan gejala-gejala ringan, tapi hasilnya itu negatif. Yang namanya berita kalau di COVID-kan, sakit apa-apa aja di COVID-kan, itu memang aku juga sampai di telinga aku, tapi itu cuma katanya, dan aku mengalami sendiri kalau di tempat-tempat yang aku swab, tempat-tempat aku PCR itu nggak ada yang seperti itu. Mungkin di tempat lain mungkin ada oknum-oknum lah ya, tapi aku nggak tahu, karena pengalaman aku sendiri kalau COVID ya COVID, kalau enggak ya enggak. Pesan dari aku untuk kalian yang mungkin belum terkena COVID, atau mungkin kalian nggak tahu kalian itu kena COVID atau enggak, OTG atau enggak, karena kalau nggak ada gejala kan biasanya nggak tes PCR atau antigen. Aku minta untuk semuanya tetap jaga prokes, pakai masker, hindari kerumunan, kurangi mobilitas, karena kita nggak pernah tahu kita itu bawa virus apa enggak. Ketika kita membawa virus dan menularkan ke orang lain, bisa jadi kita membunuh mereka, dan bisa jadi mereka adalah tulang punggung keluarga. Yang wanita bisa jadi janda, anak-anak bisa jadi anak yatim atau yatim piatu. So, jangan egois, tetap patuhi protokol kesehatan. Itu aja yang mau aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ingat selalu prokes dimanapun kalian berada, jangan lengah. Berdasarkan pengalaman yang aku alami, aku jadi bisa cerita bahwa COVID itu benar-benar nyata. So, lindungi kalian, lindungi keluarga kalian, lindungi orang di sekitar kalian, lindungi orang lain, lindungi semuanya. Percayalah, kita bisa melewati ini semua. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.